Kemenhub baru saja mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif ojek online dan kabarnya kenaikannya berkisar antara 8–15%. Ini tentu saja menjadi topik hangat di kalangan pengguna dan pengemudi ojol. Mari kita bahas lebih dalam tentang ini. Pertama-tama, kita perlu memahami alasan dibalik kenaikan tarif ini. Kemenhub menyatakan bahwa kenaikan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan biaya operasional yang terus meningkat. Mulai dari harga bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga biaya hidup yang semakin tinggi. Jadi bisa dibilang ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan pengemudi ojol. Namun, di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna. Kenaikan tarif tentu akan mempengaruhi anggaran harian kita. Bagi sebagian orang, mungkin ini bukan masalah besar, tetapi bagi yang lain, ini bisa menjadi beban tambahan. Apalagi jika kita sering menggunakan layanan ojol untuk beraktivitas sehari-hari. Ada juga pertanyaan tentang seberapa besar kenaikan ini akan mempengaruhi jumlah penumpang. Apakah orang-orang akan beralih ke moda transportasi lain atau tetap setia menggunakan ojol meskipun tarifnya naik? Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ojol. Mereka harus mampu memberikan nilai lebih kepada pengguna agar tetap memilih layanan mereka, meskipun tarifnya lebih tinggi. Selain itu, kita juga harus melihat dari sudut pandang pengemudi. Kenaikan tarif ini bisa menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini berjuang dengan pendapatan yang tidak stabil. Dengan tarif yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, harapannya adalah kenaikan ini tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh para pengemudi di lapangan. Kemenhub juga perlu memastikan bahwa kenaikan tarif ini diiringi dengan peningkatan layanan. Misalnya, jika tarif naik, maka kualitas layanan juga harus meningkat. Pengemudi harus lebih profesional, waktu tunggu harus lebih singkat, dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Ini adalah harapan kita semua sebagai pengguna. Tentu saja kita tidak bisa mengabaikan dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Jika kenaikan tarif ini berhasil dan pengemudi merasa lebih sejahtera, mungkin kita akan melihat lebih banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengemudi ojol. Ini bisa membantu mengurangi pengangguran dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan. Namun, semua ini kembali kepada kita sebagai pengguna. Kita harus bijak dalam memilih dan menggunakan layanan ojol.